Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat Gada Kidik. Di video kali ini, gue mau bercerita tentang kejadian horor yang pernah gue alamin selama gue melakukan kegiatan traveling. Sebelumnya gue mau ngejelasin kenapa gue bikin video ini, karena ada beberapa komentar dari teman-teman atau beberapa pertanyaan dari teman-teman sekitar gue juga. Itu sering nanya, "Bang, lu kalau lagi di gunung atau lagi di hutan atau di curug, lu suka ngalamin kejadian-kejadian aneh apa enggak sih?" Sesekali gue ada kejadian yang kejadiannya itu menurut gue lumayan menarik kalau buat gue ceritain. Jadi ceritanya waktu itu gue mau trekking atau mau main ke Curug Mariuk. Curug Mariuk itu lokasinya di Sukamakmur, di Bogor, Kabupaten Bogor. Jadi waktu itu gue start dari Bekasi, dari kediamannya Dharma. Gue jalan tuh bertiga, gue, Dharma, sama Faiz. Nah, gue start dari rumahnya Dharma itu jam 1 siang, dimana yang menurut gue itu waktu itu sebenarnya udah agak kesiangan ya kan, bahkan udah kesorean lah kalau buat mulai jalan dari Bekasi ke Bogor. Singkat cerita, setelah gue jalan dari rumah Dharma itu, perjalanan gue lakuin pakai motor dan gue sampai di parkiran Curug Mariuk itu sekitar jam 3-an. Itu juga jalannya lumayan parah. Masuk dari jalan desa, kita keluar masuk ke arah parkiran Curug Mariuk itu, kita ngelewatin kayak hutan-hutan gitu, dan jalannya itu masih batu-batu kali, naik turun juga, makanya juga agak sedikit lama di perjalanan menuju ke sana. Jadi parkiran Curug Mariuk itu, parkirannya itu ada di jauh dari pemukiman warga. Itu bisa dibilang udah di hutan dan kebun-kebun. Waktu itu sih gue lihat kebun-kebun kopi gitu. Jadi di parkiran itu ada warung. Di situ juga ada saung, ada 2 saung di sebelah warung itu. Dan di belakang warung itu ada 2 kamar toilet atau 2 kamar mandi, dan di depan warung itu ada musola. Terus di samping agak depan warung itu ada kayak bangku gitu, letter L, bangku dari bambu. Pokoknya semua bangunan yang ada di parkiran itu bangunannya itu dari bilik atau dari kayu. Singkat cerita, setelah sholat asar, gue baru mulai melakukan trekking ke Curug Mariuk, yang dimana katanya estimasinya itu waktu itu setengah jam sampai 1 jam kalau santai. Nah, karena gue jalan santai dan gue setiap ketemu orang itu ganti-gantian kan treknya, karena pas gue naik itu kan gue rombongan terakhir yang menuju ke Curug. Jadi setiap ada orang yang mau turun, gue pasti minggir dulu. Ada rombongan yang mau turun, gue minggir dulu. Udah gitu, waktu gue trekking juga ada, itu jalurnya lagi dipakai sama komunitas motor-motor cross. Jadi gue sambil trekking menuju ke Curug Mariuk, sambil bentar-bentar gue nontonin mereka lagi main motor cross di sana. Jadi yang tadinya estimasinya itu setengah jam harusnya trekking dari parkiran ke Curug Mariuk, gue waktu itu jadi 1,5 jam. Gue kalau nggak salah sampai di Curug itu sekitar jam 5 lewat gitu. Singkat cerita, jadi sebelum sampai Curug itu di situ ada beberapa warung, yang dimana warung-warungnya juga itu dari bilik-bilik gitu, dan di setiap warung itu biasanya ada saungnya juga. Cuman pas gue mau sampai, karena gue juga udah kesorean dan gue rombongan terakhir, itu hampir rata-rata warung yang di sana itu udah pada tutup. Tinggal 1 warung yang benar-benar dekat sama Curug Mariuknya, itu warung paling terakhir. Ketika gue sampai di warung terakhir itu, si bapak-bapak yang punya warung di warung terakhir itu juga udah siap-siap mau tutup ya kan. Terus bapak-bapaknya itu nyamperin gue bertiga. Dia nanya, "Dek, ada yang nganterin nggak?" Ya sontak gue jawab, "Oh, nggak ada pak, saya bertiga doang." Terus dia ngomong kayak gini, "Nggak apa-apa kan ya, nggak bapak temenin, soalnya bapak mau nutup, bapak mau turun." Ya gue jawab juga biasa, "Oh, nggak apa-apa pak, saya juga di Curug Mariuk ini
sebentar doang kok, saya cuman mau ngambil gambar, main-main di air sebentar, habis itu langsung turun. Gue jawab kayak gitu. Tapi bapak-bapak itu tuh ngomong kayak gitu 2 kali, kayak ngasih penekanan gitu. Gue sih di situ bertiga mikirnya masih selayaknya orang normal gitu kan, bertanya kayak begitu. Gue berpikir mungkin bapak-bapak itu takut kalau gue itu ada apa-apa di situ ya kan, karena kondisinya di situ emang udah nggak ada orang lagi selain gue bertiga. Udah singkat cerita, gue ngambil gambar di Curug. Si Dharma sama si Pais pun main-main di air, berenang-berenang di Curug Mariuk. Cuman gue waktu itu nggak berenang karena gue emang fokus buat ngambil video di situ ya kan. Gue selesai ngambil video sama main-main di air itu sekitar jam 6 kurang. Udah mau maghrib. Jadi niatnya waktu itu kan gue bawa logistik yang buat dimasak-masak gitu, sama kopi-kopi gitu kan, bawa kompor, bawa nesting. Niatnya waktu itu gue setelah ngambil video dan main-main di Curug, gue mau masak-masak di depan Curug. Masak-masak, makan-makan di situ kan, sambil ngopi-ngopi di depan Curug kan kayaknya asik gitu kan. Tadinya niatnya gue begitu. Cuman karena waktu itu kondisinya sore itu udah mendung juga, udah mendung dan udah ada geluduk-geluduk gitu, gue pun mutusin buat agak turun lagi nih masak-masaknya. Karena kalau masak-masaknya di depan Curug persis, gue takutnya ada air bah atau ada air besar gitu datang, karena udah mau hujan, atau enggak gue ngerinya di atas udah hujan atau air bah datang. Setelah itu gue turun dan gue sampai di warung yang ada saungnya. Itu gue turun kira-kira sekitar 10 menit lah dari Curug. Sampai di warung itu gue bertiga mutusin buat masak. Di situ kondisinya masih gelap, warung itu udah tutup. Sumber penerangan gue waktu itu cuman blitz dari handphone gue bertiga, karena gue nggak ada prepare atau nggak ada persiapan bawa headlamp. Gue kelupaan bawa headlamp bertiga. Akhirnya gue bertiga masak-masak dan ngopi-ngopi di situ dengan penerangan seadanya. Sebenarnya sih tadinya gue mau lama-lama di situ, karena kan di situ juga gue di pinggir-pinggir sungai-sungai aliran Curug itu kan agak syahdu gitu kan kalau buat ngopi-ngopi. Cuman lama kelamaan kok gue ngerasanya hawanya tuh jadi beda gitu. Yang tadinya suara air itu biasanya nenangin, di situ gue jadi merasa nakutin gitu suara air. Akhirnya gue nggak lama-lama setelah makan, ngopi, ngerokok sebatang, gue bertiga mutusin buat turun ke bawah. Dan di situ juga gue selain karena suasananya udah nggak enak, gue juga takutnya warung di parkiran motor yang di bawah itu udah tutup gitu. Jadi kasihan kan dia nungguin motor gue bertiga sampai malam gitu. Akhirnya gue turun. Dan ketika gue udah mau sampai ke warung yang dimana itu warung itu parkiran motor gue bertiga, jadi dari kejauhan tuh warung udah kelihatan. Gue udah ngeliat. Waktu itu gue ngomong ke Dharma sama ke Faiz, "Pak, itu warungnya udah kelihatan parkiran motor kita." Terus kata si Dharma, "Oh iya ih lampunya masih nyala, berarti motor kita masih dijagain. Ntar kita ngopi-ngopi aja dulu di warung," kata si Dharma gitu. Nah si Pais pun juga waktu itu ngomong, "Oh iya tuh kelihatan warung," gitu kan. Gue jalan, semakin gue mendekat, oh ternyata di penglihatan gue itu warung itu ternyata gelap. Jadi pas gue udah dekat, gue ngomong tuh ke Dharma, karena kan gue sambil megang senter handphone gitu kan. "Oh mak, itu mah warungnya mati, jadi tadi kita ngelihat itu efek senter." Si Dharma tuh ngejawab, "Enggak bang, itu mah warungnya nyala ya kan, coba nanti gue lihat ke dalam, kali aja masih ada orangnya," katanya gitu kan. Akhirnya gue di situ sama si Pais sih nggak nyautin lagi, karena gue sama Pais mungkin sama sepemikiran kalau si Dharma itu masih halu karena senter handphone, itu pantulan senter handphone gitu kan.
Pas ketika gue sampai di warung itu, si Dharma langsung nyari pintu warung itu. Dia ngetok-ngetok ya kan, ngetok-ngetok sambil manggil Kang, Kang. Ternyata setelah dicek sama dia, oh pintunya digembok. Si Dharma ngomong, ya pintunya digembok berarti orangnya nggak ada. Nah gue sih sama si Faiz waktu itu diem aja. Kalau gue mikirnya di bocah, lagian orang warungnya juga lampunya gelap kok gitu kan, otomatis udah nggak ada lah orangnya, udah turun ke bawah gitu kan. Akhirnya gue duduk di bangku yang dimana bangkunya itu ada di depan tapi agak serong ke samping gitu kan. Itu gue duduk di situ, di bangku situ. Dan yang tadinya langit itu mendung, langit itu tiba-tiba berubah jadi cerah. Jadi gue nggak sempat dihujanin, mendungnya pergi gitu. Setelah gue duduk, jadi si Dharma sama si Faiz karena kondisinya habis main-main di air, belum ganti baju ya kan, bajunya masih basah. Mereka tuh bergantian ke kamar mandi buat bilas-bilas sama ganti baju. Yang pertama ke kamar mandi itu si Dharma ke kamar mandi, dan gue di situ sama Faiz ngobrol-ngobrol ya kan, sambil bercanda-bercanda, sambil ngerokok gitu kan. Gue ngobrol-ngobrol. Setelah si Dharma selesai, gantian tuh aplusan si Faiz yang ke kamar mandi. Pas Faiz di kamar mandi, Faiz selesai, gue sama Dharma kan ngerokok tuh. Faiz selesai, pas Faiz sudah selesai tuh Faiz nanyain rokok terakhir dipegang sama Dharma. Jadi waktu itu gue bertiga, rokok tinggal sebungkus, dan itu rokok baru diisep 2 batang. Nah si Faiz nanyain rokok mana? Kata si Dharma ada nih. Nah pas si Dharma ngelihat ke arah bangku yang tempat dimana dia buat naruh rokok, itu rokoknya nggak ada. Si Dharma bingung dong, lah tadi rokok gue taruh sini. Dharma ngomong ke gue, bang sama lu ya? Lah enggak, tadi juga gue ngeliat lu naruh rokok di situ di samping lu. Akhirnya gue bertiga tuh nyariin itu rokok. Gue cari-cari ke tas gue masing-masing, ke kantong-kantong baju gue masing-masing ya kan. Gue lumayan lama tuh waktu itu nyariin rokok itu, karena rokok itu cuman itu-itunya gitu. Akhirnya gue cariin, kok nggak ketemu ya, sampai ke kolong-kolong, ke belakang-belakang bangku, itu nggak ketemu sama sekali. Di situ saking gue frustasinya bertiga mungkin ya, gue jadi nyari rokok itu sampai hal-hal yang nggak wajar gue lakuin. Misalkan kayak di bawah sepatunya Faiz sampai gue buka gitu, barangkali ada di bawah sepatu kan, itu sampai nggak masuk logika gitu. Sampai waktu itu si Faiz sama si Dharma itu sempat cekcok, kayak tuduh-tuduhan lah, malu kali. Dan ketika gue lagi sibuk-sibuknya nyari, itu tiba-tiba kayak kedap gitu, hening, terus ada suara kayak kayak begitu. Sontak gue kaget kan, gue ngeliat si Faiz langsung natap ke gue tuh. Gue ngerasa, oh si Faiz denger nih. Jadi gue dengar suara itu tepat di atas kepalanya Faiz, itu ada di belakang, yang dimana itu genteng dari warung itu, atau kayak atap lah gitu. Gue denger pas banget di belakangnya Faiz. Si Faiz langsung natap gue kan. Waktu itu si Dharma nyeletuk gini, udahlah rokok kita ikhlasin aja, nanti kita beli aja lagi di jalan pulang, kata si Dharma gitu. Begitupun si Faiz juga ngomong kayak gitu. Nah di waktu itu, di kondisi itu, yang nggak setuju buat ngiklasin rokok hilang itu gue doang. Karena gue mikir, kok bisa rokok ada di sampingnya, ada di bangku gitu kan, tiba-tiba hilang gitu kan nggak masuk akal. Kalaupun emang jatuh, ya minimal tuh jatuhnya nggak jauh dari situ kan, karena bobot beratnya rokok itu kan nggak seberapa. Udah gitu bahannya itu kan ya dari kardus gitu, kalau misalkan jatuh juga nggak bakalan jauh. Karena gua nggak terima, dan karena gua dengar suara ketawa yang agak ngeledek gitu, yang menurut gua suaranya ngeledek banget, gitu. Gua ngerasa, oh ini harus gua patahin, gua nggak terima dikerjain kayak gini.
Akhirnya si Dharma sama si Pais duduk dan gue bilang, udah lu santai aja duduk, gue nyari lagi ke belakang bangku. Di situ gue nyari sampai yang kembali lagi gue nyarinya nggak masuk akal. Gue nyari kisaran sekitar 3 meter dari bangku tempat gue duduk bertiga itu, dan itu gue nemu rokok yang dimana rokok milik gue bertiga. Jadi rokoknya itu nggak masuk akal posisinya. Jadi waktu itu rokoknya itu ada di pohon, yang dimana itu rokoknya ada di dekat-dekat tanah akarnya gitu, dimana pohon itu lebat, daunnya itu lebat, pohon sekitar tinggi 1 meter atau setengah meter gitulah, dan itu kondisinya jauh. Gue sampai mikir, jadi pas gue nyari kan gue ngeliat tuh di akar-akar pohon, gue sambil senter pakai handphone, gue liat itu kayak rokok yang punya gue bertiga ya kan. Tapi gue mikir itu kemungkinan besar bukan rokok gue, tapi ternyata pas setelah gue ambil, benar itu rokok gue bertiga. Nah setelah gue ambil, gue cek isinya, bener kan rokok gue bertiga itu baru kehisap 2 batang. Gue tanya ke anak-anak dari tempat gue ngambil rokok itu, Pak, lu percaya nggak ini rokok kita? Si Dharma sama si Pais waktu itu nggak percaya. Itu mah nggak mungkin, paling itu rokok bungkus orang lain ya kan, nggak mungkin lah kita duduk sini masa ketemunya di sana. Bener loh, serius, ini rokok kita, gue bilang kayak gitu. Mereka tetap nggak percaya. Akhirnya gue samperin mereka dan gue kasih, ini rokok kita. Mereka pun, si Dharma sama si Pais langsung diem. Gue tuh ngerasa kayak mereka tuh ini mikir, ini gue dikerjain nih, nggak masuk akal banget rokok gue bisa sampai di sana gitu. Cuman karena gue balik lagi sama pendirian gue mau matahin semua itu. Akhirnya gue nggak langsung cabut, gue mutusin buat udahlah kita di sini dulu, kita ngerokok, mumpung rokok udah ketemu kita ngerokok sebatang lagi ya kan. Habis itu baru kita pulang, karena gue mau matahin kalau sebenarnya itu rokok itu emang secara kebetulan aja bisa mental jauh gitu kan. Akhirnya gue ngerokok, gue bercanda-bercanda, gue bikin suasana asik lagi. Waktu itu vibes-nya, suasananya tuh udah asik lagi, udah nggak kayak horor-horor gitu. Sekitar jam 8:30 gue akhirnya ngelanjutin perjalanan untuk pulang ya kan. 8:30 malam akhirnya gue start pulang. Jadi trek di pulang itu kan sama kayak di trek gua waktu berangkat, naik turun, jalannya bebatuan kali, dan itu kondisi motor yang boncengan itu pasti nggak kuat. Setiap ketemu tanjakan harus ada 1 orang yang turun gitu kan. Waktu itu kondisi posisinya, formasinya tuh gua di motor sendiri, si Dharma sama si Faiz itu boncengan. Si Dharma yang bawa motor, Faiz yang dibonceng, dan posisinya pun gue di depan mereka, gue jalan di depan sendiri kan pakai motor, dia boncengan di belakang gue. Ketika gue jalan, pas gue ketemu tanjakan pertama, motornya si Dharma tuh nggak kuat. Akhirnya si Pais turun, gue sama Dharma naik sampai di atas, sampai ketemu dataran yang lumayan datar gitu kan, daratan yang lumayan datar. Gue berhenti nungguin si Pais jalan ya kan. Jadi kejadiannya tuh begitu terus setiap ketemu tanjakan. Nah gue nggak tahu di tanjakan keberapanya, jadi gue ngalamin kejadian aneh, tapi ini gue sendirian yang ngalamin. Waktu itu setelah gue naik motor kan tanjakan, gue berhenti tuh di atas, dan gue nengok ke belakang, si Dharma lagi jalan di motor sendirian, si Pais lagi jalan kaki agak jauh tuh. Dan gue ngeliat Pais juga lagi megang senter handphone gitu kan sambil nyenterin jalan. Gue mikir, oh iya, ini tanjakan pasti motor dia nggak kuat, makanya gue nengok gitu kan. Akhirnya gue tungguin mereka, gue balik badan ke arah depan, dan mereka gue monitor pakai spion. Jadi ketika mereka udah mau sampai, gue langsung siap-siap jalan lagi gitu kan. Pas gue monitor, si Dharma udah mau sampai. Pas ketika Dharma sampai, itu
Dharma langsung ngomong, ayo bang. Padahal gue ngeliat di spion itu Faiz masih jalan jauh gitu. Pas si Dharma ngomong, ayo bang, gue sontak langsung nengok kan ke belakang. Ah udah. Kata si Dharma, udah. Pas gue liat ke Dharma, ternyata Faiz tuh udah ada di motor. Lah gue kaget kan ngeliat, tadi perasaan gue di spion ngeliat si Faiz lagi jalan. Di situ gue nengok lagi kan ke belakang. Oh beneran si Faiz sudah di motor. Apa gue halusinasi ya kan? Gue sih di situ nggak ketakutan parah, cuman gue mikir kok aneh gitu. Akhirnya gue ngelanjutin lagi perjalanan, dan nggak jauh dari kejadian itu, gue ngeliat di pinggir jalan itu. Jadi kan sebelah kanan gue itu agak tebing-tebing gitu, dan sebelah kirinya itu kan agak kayak hutan-hutan gitu kan. Gue ngeliat di sebelah kiri jalan itu kayak ada orang lagi jongkok atau lagi duduk gitu. Gue ngeliat itu kayak bayangan orang ya kan, bentuknya orang gitu. Cuman ketika semakin gue nggak deket, semakin gue nggak deket, dia bergerak, dan dia tuh bergerak ke arah semak-semak atau ke arah hutan yang di sebelah kiri gue. Dan cara pergerakannya itu kayak buaya gitu jalannya, kayak ngerangkap gitu kan. Gue kaget kan tuh. Pas gue udah deket banget, gue perhatiin. Nah bocah nanya, kenapa bang? Gue bilang, oh enggak apa-apa. Lu ngeliat apaan emang? Enggak, gue nggak ngeliat apa-apa. Gue kayak gitu kan. Akhirnya gue jalan lagi. Gue juga nggak tahu tuh awalnya si Dharma sama si Faiz di situ ngalamin kejadian-kejadian yang sama gue alamin apa enggak ya kan. Akhirnya gue jalan dan gue sampai di jalur desa ya kan. Nah gue di situ udah ngerasa kayak oh udah aman nih, udah sampai di sini, udah banyak pemukiman warga ya kan. Gue jalan nggak jauh dari situ, gue berhenti buat ngisi bensin eceran, dan kebetulan di tempat gue ngisi bensin eceran itu ada warungnya ya kan. Akhirnya gue berhenti sambil ngisi bensin sambil gue istirahat di situ tuh. Gue waktu itu beli minum sama ngerokok sih di situ. Dan di warung itu juga gue suasananya masih asik banget, masih bercanda-bercanda, masih ngomongin ngalor ngidul gitu ngomongnya kan. Nah jadi selesai gue istirahat di warung yang tempat gue ngisi bensin eceran, gue ngajutin perjalanan pulang. Dan di situ gue nanya sama si Dharma sama si Faiz, Pak kita nanti di perjalanan istirahat lagi nggak? Kata si Dharma tuh, udah nggak usah bang, kita langsung gas aja sampai di rumah gua, biar nanti istirahatnya di rumah gua. Nah akhirnya gua sepakat kalau perjalanan pulang gua dari warung itu gua nggak berhenti ya kan. Gua mulai perjalanan seperti biasa, gua di depan, si Dharma sama Faiz itu di belakang gua. Jadi waktu itu pas gua balik itu gua ada dua pilihan jalur. Bisa lewat Sentul, bisa juga lewat Jonggol. Karena lewat Sentul jalurnya agak rusak dan banyak mobil-mobil gede, akhirnya gue milih lewat jalur yang Jonggol, dimana itu jalur yang gue berangkat juga lewat situ. Cuman bedanya jalur yang di Sentul sama jalur yang di Jonggol itu, kalau jalur yang di Jonggol itu kalau malam tuh sepi banget, kalau jalur yang di Sentul tuh agak rame gitu. Cuman ya karena gue bertiga, jadi gue mikir nggak masalah lah, gue bertiga ini ya kan, nggak bakal ada begal kok gitu. Akhirnya gue jalan. Nah di situ gue posisinya naik motor gue sendiri sambil dengerin musik pakai headset. Dan si Dharma sih kalau gue monitor dari spion sama si Faiz tuh sambil naik motor gue ngeliatin dia kayak sambil ngobrol gitu kan. Makanya dia jalan agak pelan waktu itu. Jadi setiap Dharma sama Faiz ketinggalan agak jauh, gue agak pelan nih nungguin dia ya kan. Asal dia ketinggalan jauh, gue nungguin dia, karena gue juga nggak berani sendirian di depan karena gelap, udah gitu sepi. Jadi selama perjalanan ya gitu aja gue di jalur yang arah Jonggol tuh gitu. Setiap gue jauh gue nungguin mereka, Suatu ketika pas gue jauh, gue nungguin mereka, kok mereka nggak sampai gitu. Ini kejadian aneh juga nih sebenarnya, tapi di situ gue nggak ngalamin, yang ngalamin si Dharma sama si Faiz. Jadi gue tungguin si Dharma sama si Faiz ya kan, gue udah pelanin motor. Waktu itu sekitar gue bawa 20 km paling ya kan. Gue tungguin, kok bocah nggak nyampe ya kan.
Mana gelap, gue ngeri juga ya kan. Gue jalan terus 10 menit gue di motor, kok nggak nyampe juga ya kan. Gue udah mulai cemas tuh di situ. Akhirnya pas banget gue ketemu warung, gue nyoba menepi tuh ke warung ya kan. Gue menepi, berhenti, gue telepon mereka, lu di mana? Lah, lu di mana? Kata mereka gitu, kata si Dharma sama si Pais. Lah, gue tuh nungguin lu, kata dia gitu. Lah, gue kan di depan lu, gue bilang gitu kan. Si Dharma, lah lu tadi bukannya berhenti di belakang, ini kan gue nungguin lu. Gue bingung tuh, padahal gue nggak berhenti sama sekali ya kan. Akhirnya gue tanya, lu patokannya di mana? Gue baru sampai sini, kata dia gitu. Gue pun ingat sama yang dia bilang itu patokannya gitu. Oh ternyata gue tuh udah jauh di depan dia gitu kan. Gue beneran di depan gitu kan. Akhirnya gue bilang, lu tuh jauh di belakang gue, udah lu buru-buru nih, gue nungguin lu di pinggir jalan, ada warung. Gue bilang kayak gitu. Akhirnya setelah gue nungguin beberapa menit, si Dharma sama si Pais itu sampai. Dan situ gue sempet cekcok lagi sih. Gue cekcok-cekcokan, kata si Dharma sama si Pais, lalu kapan ngeduluin gue? Nah gue pun bingung kan, karena gue nggak berhenti sama sekali. Gue bilang, lu kebanyakan ngobrol sih di jalan, jadi lu ngiranya tuh gue berhenti, padahal bukan gue kali, orang lain. Gue bilang kayak gitu kan. Kagak, gue ngeliat lu berhenti, kata dia gitu kan. Akhirnya gue nggak banyak berdebat juga sih di situ kan. Gue langsung ngelanjutin perjalanan pulang menuju rumah Dharma. Ketika di perjalanan pulang gue sempat dihujanin. Jadi ketika gue setengah perjalanan gue dari Curug Mariuk menuju ke rumah Dharma itu gue dihujanin. Sampai di rumah Dharma pun gue jam 12 malam. Dan itu kondisinya masih hujan ya kan. Jadi gue sampai rumah Dharma, si Pais sama si Dharma keluar lagi buat beli makan. Dan mereka balik, akhirnya gue makan, seduh kopi, ngobrol. Jadi awalnya itu kejadian yang ada di Curug Mariuk atau di parkiran Curug Mariuk sama di perjalanan itu, gue bertiga masih belum gue buka. Karena ya seperti biasa, kalau gue ngalamin kejadian aneh ketika gue di hutan atau di pendakian atau di kegiatan traveling, biasanya gue skip dulu gitu, cukup gue aja yang tahu, biar situasi di waktu itu tuh nggak tetap asik gitu kan, biar nggak ngerusak situasi lah gitu, atau enggak biar nggak ketakutan rame-rame gitu kan. Jadi cukup sendiri. Nah pas di rumah Dharma itu juga sebenarnya gue sendiri tuh nggak mau ngebuka semua itu yang gue alamin. Cuman waktu itu si Pais tuh yang mulai obrolan. Jadi si Pais tuh ngomong gini, bang, lu waktu di warung denger kan suara orang yang kayak ketawa gitu, kayak ngeledek? Gue langsung bilang kan, iya gue tahu lu denger, makanya lu natap gue waktu itu. Kata si Pais, iya bang, gue juga dengar itu suaranya ada di belakang gue, di atas gue, kata dia gitu kan. Nah makanya di waktu gue dengar suara itu, gue ngerasa tuh kita dikerjain, rokok kita tuh diupetin. Makanya kan waktu itu gue bilang ke lu, udahlah ikhlasin aja rokoknya. Waktu itu si Pais ngomong kayak gitu. Oh lu jadi gara-gara suara itu? Iya, gue sih sebenarnya nggak terima rokok gue hilang karena suara itu juga, karena gue ngerasa diledek is, gue bilang kayak gitu kan. Si Dharma nyeletuk, itu mah suara orang yang punya warung kali, soalnya kan warungnya nyala lampunya, cuman pintunya aja kali digembok, kata dia gitu kan. Lah gue lah sama si Pais langsung kaget kan. Lalu emang ngelihat warung itu lampunya nyala? Iya, dari mulai kita menuju parkiran ke warung itu sampai kita duduk-duduk di warung itu tuh gue ngeliat warung itu nyala, kata si Dharma. Padahal gue sama si Pais itu ngelihat itu warung gelap lampunya gitu kan. Jadi gue di situ bingung tuh. Sementara si Dharma tuh nggak dengar suara orang ketawa gitu kan. Jadi gue sama si Pais denger orang ketawa, suara setan, suara ketawa gitu kan, ngeledek. Dan si Dharma itu lihat warung yang lampunya padahal mati tapi dia lihat nyala gitu. Jadi si Dharma ngalamin sendiri, gue sama Pais ngalamin bareng-bareng. Singkat cerita di situ gue
bercerita tentang kejadian yang gue alamin bertiga, dan itu emang kejadiannya itu masing-masing. Jadi gue kan tadi udah gue ceritain tuh kejadian yang waktu gue ngeliat orang kayak buaya jalannya. Ternyata si Faiz pun ngalamin kejadian yang sama. Si Faiz tuh katanya ngeliat, jadi di situ ada kayak bangunan kayak bekas, itu sih kayaknya bangunan baru gitu, dicat warna merah jambu atau pink gitu kan. Itu kayaknya buat nanti tuh buat tempat tiket gitu kan, loket atau tempat kita beli tiket ke Curug Mario. Cuman belum jadi. Katanya si Faiz pas di situ tuh katanya dia ngelihat orang gelap lagi duduk di dalam bangunan itu. Si Faiz jalan pas turun dari motor gitu kan. Waktu itu si Faiz cerita gitu, gue juga ngeliat bang, kata dia gitu, orang cuman di dalam bangunan bukan di pinggir jalan, kata dia. Gue sambil jalan sambil gue senter, gue mastiin itu orang bukan, karena kan kata dia dia mastiin kalau orang kan, kalau emang orang dia bisa mastiin itu bajunya baju apa, mukanya sih kayak gimana gitu kan. Tapi dia pastiin makin ketakutan, akhirnya dia jalan terus, nggak mau mastiin itu orang atau setan gitu kan. Ternyata Faiz juga ngalamin kejadian kayak begitu di situ. Dan si Dharma sama si Faiz yang gue bilang tadinya gue main tunggu-tungguan di perjalanan pulang, ternyata si Dharma sama si Faiz itu katanya pas gue jalan dia ngeliat gue berhenti di pinggir jalan, yang dimana padahal kan gue jalan terus. Dia ngeliat gue berhenti dan dia pun berhenti nyamperin gue, katanya berdua, ayo lu ngapain. Nah di situ yang katanya itu gue ngejawab gini, nggak apa-apa, ayo, sambil ketawa gitu. Nah si Dharma sama si Faiz katanya bingung, akhirnya yaudah ya gue jalan pelan-pelan. Akhirnya si Dharma sama si Faiz jalan lagi kan pelan-pelan, makanya dia mikirnya gue ada di belakang, padahal gue ada di depan gitu kan. Sampai dia yakin kalau itu gue karena dia sempat nanya gitu. Jadi kejadian gue bertiga itu justru atmosfer horornya itu ketika gue bercerita di depan rumahnya Dharma. Singkat cerita, gue udah saking cerita tentang pengalaman gue yang diteror di sana ya kan, atmosfer di depan rumah Dharma itu berubah jadi nggak enak banget. Tadinya gue tuh niat pulang balik ke rumah itu jam 1:30 malam ya kan, setelah gue ngopi-ngopi sama makan itu jadi gue urungkan niat gue, karena gue ngerasa takutnya ini gue kayak diikutin gitu, karena suasananya itu udah gak enak banget di sini. Akhirnya gue mutusin buat nginep di rumah Dharma. Singkat cerita, gue bertiga udah mulai ngerasain suasana yang gak enak di depan rumah Dharma. Akhirnya gue mutusin buat pindah ke kamarnya si Dharma. Ternyata setelah gue pindah ke kamar si Dharma, yang tadinya gue pikir itu suasananya bakalan jadi lebih enak, ternyata di sini malah lebih parah. Jadi si Dharma sama si Faiz itu bener-bener kena suges parah. Waktu itu jadi ceritanya gue sama si Faiz itu kan langsung menuju ke kamar si Dharma. Si Dharma itu ke kamar mandi dulu. Nah, ketika gue sampai di kamarnya si Dharma sama si Faiz, waktu itu percakapan gue cuman tentang matanya si Faiz yang merah, karena dia kan emang hari sebelum gua menuju Curug Mario itu dia habis begadang gitu. Waktu itu dia cuman ngomong, bang, mata gua merah banget ya. Oh iya, mata lu merah banget itu, ngantuk kali lu. Iya sebenarnya gua ngantuk banget tadi, tapi sekarang udah nggak ngantuk. Udah gua ngobrol itu doang. Setelah itu gua ikutan kebelet kencing kan. Akhirnya gue ngomong ke Faiz, gue kencing dulu ya, gue ke kamar mandi dulu. Oh ya udah. Nah gue ke kamar mandi nungguin si Dharma tuh yang lagi di kamar mandi. Pas si Dharma lagi di kamar mandi, pas si Dharma udah kelar dari kamar mandi, Dharma keluar ketemu gue kan. Gue bilang, mak, gue mau ngencing ya gantian. Oh ya udah silakan, kata si Dharma. Gue ngencing kamar mandi sambil cuci muka ya kan. Jadi setelah gue selesai kencing, pas gue buka pintu kamar mandi, tiba-tiba tau si Dharma tuh ada di depan kamar mandi. Nah, gue bingung kan, lalu kok nggak ke kamar? Bang, sini dah, kata dia gitu, kata si Dharma. Kenapa?
lu lihat ada si Pais di kamar. Aneh banget bang, si Dharma tuh ngomong kayak gitu ke gue sambil nyebut-nyebut astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Lah gue bingung kan, si Pais kesurupan kayak gitu. Pokoknya lu lihat dah, kata dia gitu kan. Gue pun ke kamar agak sedikit takut nggak takut gitu kan. Akhirnya gue masuk ke kamar, si Pais tuh lagi senderan di tembok, kakinya setengah kakinya itu di kasur. Gue tanya, Is lu kenapa? Ah nggak apa-apa, itu si Dharma aneh banget. Si Pais tuh ngomong yang hal yang sama. Gue bilang, Dharma kenapa? Tahu tuh aneh banget kalau si Pais gitu kan. Nah gue bingung kan, si Dharma bilang si Pais aneh, si Pais bilang si Dharma aneh. Akhirnya mereka bertiga gue kumpulin tuh di kamar tuh. Gue bilang sini dah lu mak, sini. Akhirnya gue ngumpul di kamar, gue tanya si Dharma, lu kenapa mak ngeliat si Pais? Gue ngeliat dia bang kayak bukan dia. Gue takutnya dia ketinggalan yang di motor. Soalnya waktu gue pas dia turun dari motor, gue nanjak, kok gue ngerasa Pais cepet banget sampai di motor gue gitu. Kata si Dharma gitu. Wah gila lu, nggak mungkin lah, gue bilang kayak gitu kan. Nggak mungkin kalau si Pais ketinggalan, ini si Pais bukan setan, gue bilang kayak gitu. Orang kita udah ngobrol-ngobrol kok, tadi udah makan nasi goreng juga. Iya bang, katanya gue ngarinya begitu tadi. Wah lu parah, lu kena suges. Terus gue tanya si Pais kan, lalu kenapa Is? Iya si Dharma bang, gue ngeliat dia kayak orang kesurupan. Dia ngeliat gue langsung kabur. Lah gue juga bingung kan kenapa, kata dia gitu. Nah di situ tuh akhirnya untungnya dari gue bertiga, gue yang nggak kena suges parah. Akhirnya gue bilangin sama mereka, udah lu istighfar, gue bilang kayak gitu kan. Nyebut, gue bilang kayak gitu. Apa namanya, kita ini dibikin bingung sama mereka, gua sama dia, gue bilang kayak gitu kan. Udah, kita masih beruntung kita nggak ketakutannya pas di sana, kita ketakutannya pas di rumah, gue bilang kayak gitu. Oh iya, akhirnya di situ nggak lama gue mutusin buat skip obrolan yang tadinya gue mau bahas di kamar, mau gue lanjutin di kamar gitu kan. Akhirnya gue skip, udah ini udah nggak usah kita bahas, kita istirahat aja. Mungkin karena faktor kecapean kita juga sampai berhalusinasi kayak begini, sampai kena suges kayak begini ya kan. Akhirnya singkat cerita gue tidur, ketemu subuh, gue bangun sholat subuh, dan gue sama si Pais tuh pulang ya kan. Udah tuh clear masalah ya kan. Dan ternyata setelah kejadian itu gue pikir cuma sampai di situ. Jadi waktu pas gue cek video yang dimana gue ngerekam di Curug Mariok itu, yang tadinya kan setiap gue habis ngerekam selalu gue lihat hasilnya gitu kan. Habis gue ngerekam, gue ngoceh-ngoceh di kamera, gue lihat hasilnya. Itu tadinya tuh ada soundnya, ada suaranya, ada suara gue ngomong, ada suara Pais ngomong, ada suara Dharma ngomong. Tiba-tiba pas gue lihat hasilnya di rumah, itu video pure semuanya, nggak ada suaranya. Makanya kenapa cerita ini yang gue angkat, dan kenapa ini gue bikin cerita horor juga, salah satunya alasannya karena itu. Karena gue niatnya ngonten ke Curug Mariok, mau nge-review Curug Mariok, nggak jadi. Makanya gue bikin video ini sekalian ngejawab pertanyaan teman-teman yang suka nanya ke gue ya kan. Nah, kayaknya sih itu aja cerita horor gue ya. Mungkin nggak begitu-gitu horor dibandingin cerita-cerita orang-orang yang lain gitu kan. Tapi menurut gue ini cerita agak menarik karena gue ngerasa kayak dikerjain sama hantu di sana gitu. Dan bahkan gue kayak ngerasa diikutin sampai ke rumahnya si Dharma gitu. Mudah-mudahan cerita gue ini bisa jadi pelajaran atau nambah pengalaman lah. Di sini gue nggak niat buat nakut-nakutin teman-teman semua. Jadi kita kalau mau berkegiatan di alam bebas ya berkegiatan aja, yang penting masih di jalur-jalur moral sebagaimana kita manusia, beretika baik gitu aja lah. Kalaupun emang ada gangguan-gangguan kayak begitu ya sebisa mungkin kita skip di sana, jangan kita bongkar semuanya di sana gitu. Oke, sampai ketemu dengan gue lagi di video-video gue berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam lestari dan salam gada kidik.